Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dari kelompok 8 Psikologi Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Gila dari kelompok 8 dengan NIM 060352191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Fairuzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 0603521088. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 060352191. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi humanistik dengan tokohnya Martin Heidegger dan Clark Moustax. Sejarah psikologi humanistik. Psikologi humanistik ini lahir atas dasar ketidakpuasan pada gerakan behavioristik dan psikoanalisa dalam memandang manusia. Pada saat itu, gambaran manusia merupakan suatu gambaran yang parsial, tidak lengkap, serta satu sisi. Pada tahun 1950-an, gerakan humanistik ini terus tumbuh dan berkembang, serta mengkritik gerakan-gerakan psikologi modern sebelumnya, yaitu behavioristik dan psikoanalisa. Tak cukup sampai di situ, tokoh dan pengikutnya pun juga mengkritik gerakan yang satu ini, yaitu gerakan behavioristik. Adapun pencetus dari gerakan humanistik ini sendiri yaitu Abraham Maslow. Tokoh-tokoh psikologi humanistik diantaranya Abraham Maslow, Rollo May, Arthur Fromm, George Kelly. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Lalu, apa tujuan dari humanistik ini? Adapun tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Martin Heidegger. Martin Heidegger adalah seorang filsuf kunci Jerman pada abad ke-20. Ia terkenal karena kontribusinya pada fenomenologi, hermeneutika, dan eksistensialisme. Ia lahir di Baden pada tanggal 26 September tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 26 Mei 1976. Ia merupakan putra dari sekton gereja desa yang menganut Konsili Vatikan pertama tahun 1870. Heidegger menyelesaikan tesis doktoralnya tentang psikologi pada tahun 1914. Being and Time. Menjadi dan waktu merupakan sebuah magnum opus pada tahun 1927 dari filsuf Jerman Martin Heidegger dan dokumen kunci eksistensialisme. Menjadi dan waktu memiliki dampak penting pada filsafat berikutnya, teori sastra, dan banyak bidang lainnya. Meskipun kontroversial, kedudukannya dalam sejarah intelektual telah dibandingkan dengan karya-karya Han dan Hegel. Buku ini mencoba untuk menghidupkan kembali ontologi melalui analisis desain atau berada di dunia. Hal ini juga dicatat untuk berbagai neologisme dan bahasa yang kompleks, serta pengobatan diperpanjang keaslian, sebagai saran untuk memahami dan menggapai kemungkinan unik dan terbatas dari individu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh humanistik Charlotte Bühler. Lahir di Berlin tahun 1893 dan mengenyam pendidikan di beberapa universitas di Jerman, ia adalah siswa Kulpe di Universitas Munich. Charlotte menikah dengan Karl pada tahun 1916 dan 2 tahun kemudian ia meraih gelar PhD. Pada tahun 1924 hingga 1925, Charlotte belajar dengan beasiswa di Universitas Columbia, di mana ia bertemu dengan banyak psikolog Amerika terkemuka di masa itu. Ketika ia kembali ke Wina dengan membawa hadiah penelitian selama 10 tahun, ia berada dalam jalur untuk membangun reputasinya sebagai pelopor dalam pendekatan humanistik terhadap psikologi perkembangan sepanjang rentang kehidupan.
Pada tahun 1945, Charlotte pindah ke California bekerja sebagai psikolog klinis di rumah sakit wilayah Los Angeles dan bekerja paruh waktu sebagai pengajar di Universitas California Selatan. Pada tahun 1953 sampai 1972, ia membuka praktik pribadi di Los Angeles. Charlotte merupakan kolaborator aktif bersama Carl Rogers dan khususnya Abraham Maslow dalam mengembangkan psikologi humanistik. Ia memberi cendekiawan muda tantangan dan mendorong pertumbuhan mereka melalui kegiatannya di Asosiasi Psikologi Humanistik yang dipimpinnya sebagai presiden pada tahun 1965 hingga 1966. Charlotte wafat pada tahun 1974. Pandangan Charlotte Buehler. Perspektif Charlotte tentang perkembangan menekankan bahwa pertumbuhan yang sehat adalah tujuan psikologis. Hal sentral dalam pandangan Charlotte tentang kepribadian adalah keyakinannya tentang pentingnya keseimbangan harmonis dalam kecenderungan dasar untuk memuaskan kebutuhan, adaptasi yang terbatas, ekspansi kreatif, dan menjaga suatu keteraturan internal. Hanya yang pertama yang mencakup suatu kepasifan, dan pertumbuhan sepanjang rentang kehidupan memerlukan keterlibatan aktif dalam 3 kecenderungan berikutnya. Konseptualisasi ini mendahului hierarki kebutuhan Maslow dan Charlotte menekankan bahwa proses ini terus berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Teori Charlotte Buehler. Charlotte menolak anggapan dari para psikoanalisis bahwa pemulihan homeostasis psikologis atau keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Menurut teori Charlotte, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Kecenderungan dasar manusia adalah aktualisasi diri atau realisasi diri, sehingga pengalaman puncak dari kehidupan muncul melalui kreativitas. Charlotte menekankan peran aktif yang manusia mainkan melalui inisiatif mereka sendiri dalam memenuhi tujuan. Teori tahap perkembangan. Fase 1 dari umur 0 sampai 15 tahun, yaitu fase pertumbuhan biologis progresif. Anak di rumah hidup berpusat pada kepentingan yang sempit, sekolah, keluarga. Fase kedua dari umur 16 sampai 27 tahun, yaitu fase pertumbuhan biologis lanjut, kedewasaan seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Fase ketiga dari umur 28 sampai 47 tahun, yaitu fase stabilitas biologis, periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak hubungan personal dan sosial. Fase yang keempat dari umur 48 sampai 62 tahun, yaitu fase kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi. Transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis periode introspeksi. Dan fase kelima dari umur 63 sampai seterusnya, yaitu fase penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, tapi meningkat dalam hobi, pencarian individu, periode retrospeksi, perasaan pemenuhan atau kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh psikologi humanistik Gordon Allport. Gordon Willard Allport lahir tahun 1897 di Montezuma, Indiana dan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Harvard. Setelah mendapat gelar sarjana muda pada tahun 1919 dengan mayor ekonomi dan filsafat, Allport selama 1 tahun mengajar sosiologi dan bahasa Inggris pada Robert College di Istanbul. Kemudian ia kembali ke Harvard dan menyelesaikan PhD-nya dalam bidang psikologi pada tahun 1922. Selama 2 tahun berikutnya ia belajar di Berlin, Hamburg, dan Cambridge. Sekembalinya dari Eropa, ia menerima jabatan sebagai instruktur pada Department of Social Ethics di Univ Harvard. Setelah 2 tahun ia menerima jabatan Letter Psikologi di Dartmouth College, tetapi diundang supaya kembali ke Harvard pada tahun 1930, di mana ia tinggal sampai kematiannya pada tanggal 9 Oktober 1967. Setahun sebelum kematiannya, ia diangkat menjadi Profesor Richard Cabot dalam bidang etika sosial yang pertama.
Allport adalah salah seorang di antara tokoh-tokoh utama dalam gerakan internasional yang mendorong pembentukan Department of Social Relations in Universitas Harvard dalam rangka mewujudkan integrasi secara sebagian antara psikologi, sosiologi, dan antropologi. Pemikiran Allport. Teori kepribadian Allport dapat diklasifikasikan dalam beberapa sistem psikologi, tetapi di sini digolongkan sebagai psikologi humanistik karena Allport mengajukan kerangka kerja yang pada intinya konsisten dengan basis eksistensial gerakan mazhab ketiga. Dalam studinya tentang kepribadian, Allport membedakan antara pendekatan ideografis dan pandangan nomotetik. Pendekatan ideografis menekankan pada individu serta variabilitas atau keunikannya, sedangkan pandangan nomotetik menekankan pada kelompok dan meminimalkan perbedaan individual. Definisi kepribadian menurut Allport adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. 4 unsur dari definisi kepribadian. Yang pertama, dynamic organization, yaitu adanya perubahan dan perkembangan kepribadian saat individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan dalam diri individu ada organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian, lalu menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, psychophysical systems, yaitu kepribadian merupakan fenomena nyata yang mencakup aspek mental dan fisik, kemudian disatukan dalam kesatuan kepribadian. Yang ketiga, determine, yaitu setiap bagian kepribadian berperan aktif menentukan tingkah laku seseorang. Yang keempat, unik atau khas. Tidak ada orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga tidak ada 2 orang yang memiliki kepribadian yang sama. 6 kriteria kepribadian yang matang. Yang pertama, ekstensi sense of self, yaitu mengembangkan minat yang tidak egosentris serta aktif terlibat dalam aktivitas sosial. Yang kedua, hubungan hangat dengan orang lain, yaitu mempunyai kapasitas untuk mencintai dengan cara yang dewasa, intim, simpatik tanpa posesif maupun egois, serta memperlakukan orang lain dengan sopan. Yang ketiga, penerimaan diri atau keamanan emosional, yaitu menerima diri apa adanya dan memiliki keseimbangan emosional. Contohnya, tidak terus berkutat dengan hal kecil maupun sedih yang berkepanjangan. Yang keempat, persepsi realistis, yaitu kemampuan memandang orang lain, objek, dan situasi secara objektif dan menerima realita apa adanya. Yang kelima, insight and humor, melihat diri secara objektif, dapat melihat hal-hal yang absurd dan mustahil dalam kehidupan, memiliki selera humor yang tidak kasar, dan berbau kekerasan maupun seks. Yang keenam, filsafat hidup, yaitu memiliki pandangan yang jelas dalam tujuan hidup. Proprium. Allport mengemukakan bahwa semua fungsi diri atau fungsi ego yang telah dijelaskan disebut dengan fungsi proprium dari kepribadian. Fungsi-fungsi ini termasuk perasaan jasmaniah, identitas diri, harga diri, perluasan diri, rasa keakuan, pemikiran rasional, gambaran diri, usaha proprium, gaya kognitif, dan fungsi mengenal. Semuanya merupakan bagian yang sebenarnya dan vital dari kepribadian. Fungsi-fungsi tersebut sama-sama memiliki suatu arti fenomenal dan makna penting. Fungsi-fungsi itu bersama disebut sebagai proprium. Proprium itu tidak dibawa sejak lahir, melainkan berkembang karena usia. Predisposisi, yaitu ada traits, habit, attitude, and type. Traits atau sifat, yaitu predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Penentu kecenderungan yang bersifat umum, dapat dipakai dalam lebih banyak situasi dan memunculkan lebih banyak variasi respons. Habit atau kebiasaan, yaitu seperti traits, namun hanya dipakai untuk merespon satu situasi atau stimulus dan pengulangan dari situasi atau stimulus itu. Beberapa habit dapat berkumpul membentuk traits. Attitude atau sikap, lebih umum dibanding habit, tetapi kurang umum dibanding trait. Attitude biasanya berhubungan dengan satu objek tertentu saja dan bersifat evaluatif, atau pro atau kontra. Type atau tipe, yaitu tipe mengelompokkan manusia dalam beberapa jenis atau model tingkah laku. Namun, analisis tipe
sering membuat kehilangan pengamatan mengenai sifat keunikannya, karena tidak ada orang yang cocok dengan tipe secara sempurna. Jenis traits atau sifat ada dua, yaitu trait individual dan trait umum. Trait individual ada 3, yaitu yang pertama disposisi kardinal, yaitu sifat luar biasa khas yang hanya dimiliki sedikit orang. Disposisi ini sangat jelas, tidak dapat disembunyikan karena tercermin pada semua tingkah laku orang yang memilikinya. Pada umumnya, orang tidak memiliki disposisi ini, karena hanya beberapa orang yang memilikinya, misalnya narsis, hedonis, dan lain-lain. Yang kedua, disposisi sentral, yaitu kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang dan menjadi titik pusat tingkah lakunya, misalnya ambisius, jujur, senang berkompetisi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu disposisi sekunder, yaitu sifat yang tidak umum dan tidak relevan untuk menggambarkan kepribadian. Sifat ini tidak menyolok, jarang digunakan, dan hanya digunakan pada kesempatan khusus. Misalnya, A itu adalah wanita yang sabar, itu disposisi sentral. Namun pada suatu hari seorang teman menghina orang tuanya, maka A menjadi marah meledak-ledak, itu disposisi sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Feruzi Akusman. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi humanistik yang bernama Karl R. Rogers. Sebelum menjelaskan tentang Karl R. Rogers, saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi humanistik. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Karl R. Rogers. Karl Ransom Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 dan meninggal pada 4 Februari 1987. Ia adalah seorang psikolog Amerika dan di antara pendiri pendekatan humanistik dalam psikologi. Rogers secara luas dianggap sebagai salah satu bapak pendiri penelitian psikoterapi dan dihormati untuk penelitian perintisnya dalam penghargaan untuk kontribusi ilmiah terhormat oleh American Psychological Association pada tahun 1956. Pendidikan dan karir. Pada tahun 1924, ia lulus dari University of Wisconsin dan mendaftar Union Technological Seminary, New York City. Kemudian ia memperoleh gelar MA pada tahun 1928 dan PhD. Kemudian pada tahun 1931 saat menyelesaikan pekerjaan doktornya ia terlibat dalam studi anak. Kemudian di tahun 1930 Rogers menjabat sebagai Director Society for the Prevention of Cruelty to Children di Rochester, New York. Kemudian dari tahun 1935 hingga 1940 ia mengajar di Universitas Rochester dan menulis The Clinical Treatment of the Problem Child pada tahun 1939. Kemudian pada tahun 1940 Rogers menjadi profesor psikologi klinis di Ohio State University. Pada tahun 1945, ia diundang untuk mendirikan pusat konseling di Universitas Chicago. Pada tahun 1947, ia terpilih sebagai Presiden American Psychological Association. Kemudian di tahun 1967, Rogers menjadi Presiden pertama American Academy of Psychotherapists. Lalu Karl Rogers dan Abraham Maslow memelopori gerakan yang disebut psikologi humanistik yang mencapai puncaknya pada tahun 1960-an. Di tahun 1961, ia terpilih sebagai Fellow dari American Academy of Arts and Sciences. Lalu tahun-tahun terakhir Rogers dikhususkan untuk menerapkan teorinya dalam situasi penindasan politik dan konflik sosial nasional berkeliling dunia untuk melakukannya. Teori pemikiran Rogers. Rogers terkenal berkat metode terapi yang dikembangkannya, yakni terapi mengarahkan, non-directive, atau terapi berpusat pada klien, client-centered therapy. Rogers menekankan pandangan bahwa tingkah laku manusia hanya dapat dipahami dari bagaimana dia memandang realitas secara subjektif. Rogers memandang bahwa manusia itu bebas rasional, mudah berubah, proaktif, dan sukar dipahami. Karya Rogers.
Tahun 1939, ia menerbitkan karyanya yang berjudul Perawatan Klinis Anak Bermasalah. Di tahun 1942, ia menerbitkan karyanya yang berjudul Konseling dan Psikoterapi, Konsep Baru Dalam Praktek. Di tahun 1951, ia menerbitkan karyanya yang berjudul Terapi yang Berpusat pada Klien, Praktik, Implikasi. Dan di tahun 1957, ia menerbitkan karyanya yang berjudul Kondisi yang Diperlukan dan Cukup dari Perubahan Kepribadian Terapeutik. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Carl A. Rogers. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 060352 1088 akan mempresentasikan Viktor Frankl dari Psikologi Humanistik. Viktor lahir pada tanggal 26 Maret 1905 dan meninggal pada tanggal 2 September 1997. Ia adalah seorang neurolog dan psikiater Austria serta korban Holocaust yang selamat. Viktor adalah pendiri logoterapi dan analisis eksistensial. Logoterapi yang dibawa Viktor membuat namanya dikenal banyak orang. Viktor menunjukkan bahwa makna hidup seseorang terdapat dalam diri sendiri, yaitu dengan mencari dan menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Teori Viktor menjelaskan bahwa makna dibagi 3, yaitu makna hidup, makna cinta, dan makna penderitaan. Yang pertama, makna hidup. Menurut Viktor, ada 3 nilai di dalam makna hidup, yaitu nilai kreatif, nilai penghayatan, dan nilai bersikap. Yang kedua ada makna cinta, diraih untuk memahami orang lain. Cinta melahirkan pemahaman bagi manusia melalui karakter dan potensi manusia. Yang ketiga ada makna penderitaan, bisa manusia dapatkan melalui penderitaan, sebagaimana penderitaan yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Teori logoterapi Viktor mempunyai 2 macam teknik. Antara lain, yang pertama, intensi paradoksal, yaitu teknik yang digunakan melalui potensi fakta manusia, bahwa ketika manusia berada pada situasi takut, ketakutan yang ditakuti bisa saja terjadi. Yang kedua, dereflection, yaitu kemampuan manusia dalam melakukan harapan yang berlebihan berujung pada kekecewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 060352 1088 akan mempresentasikan George Kelly dari Psikologi Humanistik. George Kelly lahir pada tanggal 28 April 1905 dan meninggal pada tanggal 6 Maret 1967. Ia menerima gelar sarjana muda dari Universitas Edinburgh dalam bidang psikologi. Pada tahun 1931, ia menerima gelar doktor di bidang psikologi dari Universitas Iowa dan menjadi pengajar psikologi fisiologis di Fort Hays, Kansas State College pada tahun 1931. Ia membangun sebuah konsep filsafat yang disebut alternativisme konstruktif. Salah satu karya tulisannya adalah Psychology of Personal Construct. Konsep teori Kelly menggambarkan manusia sebagai seorang peneliti. Tiap-tiap individu memiliki gagasan dan teori tersendiri mengenai dunia dan individu tersebut. Menguji hipotesis yang mereka punya serta mempraktekkan hipotesis tersebut dalam dunia nyata. Dalam pandangan ini, Kelly berfokus pada keunikan dan keragaman interpretasi manusia pada setiap stimulus yang mereka dapat. Adanya konstruk-konstruk yang berbeda pada setiap manusia yang berisi pengetahuan tentang dunia sehingga dapat digunakan untuk menguasai pengetahuan baru. Konstruk pribadi memiliki beberapa ciri khas, di antaranya contoh dikotomus atau bipolar seperti baik buruk, panjang pendek, kuat lemah, suka tidak suka, dan sebagainya. Sistem konstruk personal juga memiliki rentang kenyamanan atau semua peristiwa di mana pengguna merasa aplikasi konstruk tersebut berguna, dan fokus atau semua peristiwa di mana aplikasi konstruk tersebut termanfaatkan secara penuh. Kelly menjelaskan istilah proses dari seseorang merujuk pada manusia yang selalu berubah, hidup, dan bergerak.
kemudian diarahkan melalui jalur-jalur menunjukkan bahwa manusia mengarahkan proses mereka pada suatu jalur, suatu tujuan atau akhir. Lalu istilah cara-cara mengantisipasi peristiwa menjelaskan bahwa manusia mengarahkan tindakan mereka sesuai dengan prediksi masa depan. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik menurut pandangan Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Ia wafat pada tanggal 8 Juni tahun 1970 di California, Amerika Serikat, pada umurnya 62 tahun. Ia adalah teoritikus yang banyak memberikan inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran humanistik. Berawal dari kuliah hukum, pada akhirnya ia memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Pada bulan Desember tahun 1928, ia bertemu dengan mentor utamanya yaitu Profesor Harry Harlow. Ia memperoleh gelar bachelor pada tahun 1930, gelar master pada tahun 1931, dan gelar PhD-nya pada tahun 1934. Pada tahun 1937 sampai 1951, ia memperdalam ilmunya di Brooklyn College. Ia bertemu dengan dua mentor lainnya, yaitu seorang antropologis dan seorang gestalt psikolog. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam mendalami perilaku manusia, kesehatan mental, dan potensi manusia. Ia menjadi profesor di Universitas Brandeis dari 1951 hingga 1969 dan menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi di sana selama 10 tahun. Tahun 1967, Asosiasi Humanis Amerika menganugerahkannya gelar Humanist of the Year. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan. Ia percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Dalam teorinya, ketika kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar dipenuhi, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi tidak memerlukan motivasi lagi. Dalam pandangan Maslow, manusia yang mengaktualisasikan dirinya dapat memiliki banyak puncak dari pengalaman dibanding manusia yang kurang mengaktualisasi dirinya. Ia membagi kecenderungan perilaku manusia yang terdapat pada aktualisasi diri menjadi dua, yaitu kebutuhan kognitif dan kebutuhan estetika. Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Menurutnya, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi aktualisasi diri. Ia memperluas cakupan prinsip homeostatik ini kepada kebutuhan-kebutuhan tadi, seperti rasa aman, cinta dan harga diri, yang biasanya tidak kita kaitkan dengan prinsip-prinsip tersebut. Ia menganggap kebutuhan-kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan. Menurutnya, cinta dan kasih sayang pun sebenarnya memperjelas kebutuhan ini, sudah ada sejak lahir, persis sama dengan insting. Pada tingkat yang paling bawah, terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologis, kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya, yang ditandai oleh kekurangan defisi sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya kelaparan, bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri, karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan, undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem asuransi, pensiun, dan sebagainya. Kalau safety needs ini terlalu lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh dan pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah yang makin negatif. Pasti setiap orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai dan dicintai.
Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetiakawanan. Setiap orang juga pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, sebuah marga, dan lain-lain. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara, sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Jika kebutuhan tingkat 3 relatif sudah terpenuhi, maka timbul kebutuhan akan harga diri. Ada dua macam kebutuhan akan harga diri. Pertama adalah kebutuhan-kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi. Kebanggaan dianggap penting dan apresiasi dari orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhan akan harga diri akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain dan selalu siap untuk berkembang, terus untuk melanjutkan peraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta, kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi meta patologi seperti aptisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Menurut Maslow, meta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri terdiri dari kebenaran, kebaikan, keindahan atau kecantikan, keseluruhan, dikotomi, transendensi, berkehidupan, keunikan, kesempurnaan, keniscayaan, penyelesaian, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, kekayaan, tanpa susah payah, bermain, dan yang terakhir mencukupi diri sendiri. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik menurut pandangan Rollo May. Rollo May lahir pada tanggal 22 April 1909 di Ohio. Ia meninggal pada tanggal 22 Oktober 1994 di California, Amerika Serikat. Ia adalah seorang psikolog eksistensial dari Amerika Serikat yang paling terkenal. Ia melakukan penafsiran ulang dan penyebutan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah lama dalam eksistensialisme, seperti takdir yang merupakan padaan dari keterlemparan dan keberanian yang merupakan padaan dari otentisitas. May adalah satu-satunya psikolog eksistensial yang membicarakan tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap tersebut adalah tahap kepolosan yang merupakan tahap prakesadaran diri yang ada pada bayi. Kepolosan adalah tahap pramoral, artinya perilaku yang dilakukan bayi tidak bisa dianggap baik ataupun jelek. Tahap pemberontakan adalah tahap di mana kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah perlawanan dengan orang dewasa. Pribadi pemberontak menginginkan kebebasan tanpa memahami apa tanggung jawab di balik kebebasan tersebut. Tahap awam adalah tahap kesadaran diri orang dewasa yang normal. Pribadi tahap ini belajar bertanggung jawab namun merasakan beban yang terlalu berat sehingga berusaha berontak dari nilai-nilai tradisional. Tahap kreatif adalah tahap kedewasaan yang telah melampaui ego dan berusaha mencari aktualisasi diri. Pribadi di tahap ini adalah orang-orang yang menerima nasib serta menghadapi kecemasan dengan sikap berani. Cinta dan keinginan. Menurut May, jika individu merasa bahwa dirinya merupakan orang yang tidak memiliki kendali atas dirinya dan kemampuan untuk mengubah kehidupannya sendiri, maka konsep akan cinta dan keinginan hanya memiliki arti yang sedikit. Perhatian terhadap orang lain dan diri sendiri akan hilang secara perlahan. Kekerasan dan ketidakpedulian. May mengartikan bahwa ketidakpedulian yang dimaksud adalah perasaan individu akan ketidakmampuan menemukan jati diri, merasa berbeda dan tidak berarah. Perasaan dan pemikiran tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi ketertarikan akan keinginan hidup lebih baik. Baik dan buruk. May menjelaskan bahwa individu akan berusaha bertahan dan melanjutkan kehidupan di antara pilihan menjadi baik dan buruk, keberadaan dan ketidakadaan, kreativitas dan kehancuran yang disebabkan oleh daimonic. Keinginan. Ia menggabungkan keinginan dengan niat, di mana ketika ingin melakukan sebuah aktivitas tidak akan terlepas dari niat dan keinginannya untuk melakukan. Ketika individu mensugesti dirinya bisa,
maka kemungkinan terjadi hal positif lebih besar. Kebebasan. Ia merumuskan bahwa kebebasan terbagi atas dua, yaitu kebebasan melakukan sesuatu dan kebebasan dalam hal keberadaan. Takdir. Menurut May, takdir merupakan batasan dari kebebasan individu. May membedakan takdir menjadi 4, yaitu takdir kosmik. Biasanya disebut dengan kehendak Tuhan seperti kelahiran, kematian, gempa bumi, gunung meletus, dan kejadian alami yang tak terduga. Meskipun berdampak pada kehidupannya, individu tidak dapat berbuat apapun. Takdir genetik merupakan takdir berdasarkan gen. Misalkan individu yang lahir dari keluarga musisi, kemungkinan besar memiliki bakat yang sama dengan keluarganya. Selain bakat, juga termasuk kondisi fisik seperti bentuk wajah, warna mata, dan lainnya. Takdir kultural yang menyangkut tentang keluarga, lingkungan sosial, dan budaya yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku dan etika. Takdir yang tak disengaja merupakan takdir yang terjadi akibat aktivitas individu yang tidak terkontrol seperti terpeleset dan jatuh dari kamar mandi. Kemudian, May menyusun 5 cara untuk membuat individu menjalani hidup sesuai dengan takdir, yaitu tidak menolak, mengakui, menghadapi, menerima. Meskipun individu tidak dapat merubah takdir, namun individu dapat menjalani hidup dengan melibatkan diri sesuai dengan takdir. Dia mengenalkan eksistensialisme dalam psikologi. Ia membantu memahami hal yang mendasar dari penderitaan dan krisis manusia, dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi agar dapat menghadapi hidup. Dia membantu ribuan orang menemukan keberanian untuk menghadapi ketakutan mereka dan keterbatasan. May dengan karya-karyanya ini menawarkan cara baru untuk melihat diri kita sendiri dan dunia. Sebagai kesimpulannya, Rollo May menandai pembukaan psikoterapi berbasis dialog, di mana tujuannya mengarahkan pasien ke kesehatan dan kebahagiaan, yang memberikan strategi untuk menghadapi kehidupan dengan cara yang lebih aman, berani, dan rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Nur Feruzia Kusman. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi humanistik yang bernama Arthur Combs. Arthur Combs lahir pada tanggal 3 Juni 1912 dan meninggal pada tanggal 20 Maret 1999. Ia mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning adalah konsep dasar yang sering ia gunakan. Menurut Arthur Combs, belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Teori pemikiran menurut Combs. Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Jadi, hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri, makin mudah hal itu terlupakan. Jadi, jelaslah mengapa banyak hal yang dipelajari oleh murid segera dilupakan, karena sedikitnya sekali kaitannya dengan dirinya. Combs juga menjelaskan untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku inner yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Combs dan kawan-kawannya juga menyatakan apabila kita ingin memahami perilaku orang lain, kita harus mencoba memahami dunia persepsi orang tersebut. Sehingga apabila kita ingin merubah perilaku seseorang, kita harus berusaha mengubah keyakinan atau pandangan orang itu. Perilaku dalamlah yang membedakan seseorang dari yang lain. Combs juga menyatakan bahwa perilaku buruk itu sesungguhnya tak lain hanyalah dari ketidakmauan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Karya Combs. Pada tahun 1999, ia menerbitkan karyanya yang berjudul Being and Becoming: A False Approach to Psychology. Di tahun 1999 juga ia menerbitkan karyanya yang berjudul On Becoming a School Leader. Di tahun 1971 ia menerbitkan karyanya yang berjudul Helping Relationship: Basic Concept for the Helping Professions. Kemudian di tahun 1982 ia menerbitkan karyanya yang berjudul A Personal Approach to Teaching. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Arthur Combs. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 060352191. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi humanistik dengan tokohnya Martin Heidegger dan Clark Mostak. Clark Mostak adalah seorang psikologi Amerika dan salah satu pakar psikologi humanistik dan klinis terkemuka. Ia lahir pada tanggal 26 Mei tahun 1923 dan meninggal pada tanggal 10 Oktober tahun 2012. Dia juga membantu mendirikan Asosiasi Psikologi Humanistik dan Jurnal Psikologi Humanistik. Ia adalah seorang penulis banyak buku dan artikel tentang psikologi humanistik, pendidikan, dan penelitian ilmu manusia. Perjalanan karir dari Clark Mostak. Clark Mostak menyelesaikan pendidikan EHD dan PhD di Columbia University. Ia merupakan Presiden Emeritus dan CEO founder dari Pusat Studi Humanistik atau CHS. Pada tahun 1949, Mostak bergabung dengan fakultas di Merrill Perel Institute di Wayne State di University di Detroit. Tahun 1953, ia menulis buku pertamanya yang berjudul Children in Play Therapy. Pada tahun 1962, Mostak berpartisipasi dalam pembentukan American Association of Humanistic Psychology dan penciptaan Journal of Humanistic Psychology. Adapun beberapa karya tulis yang dimiliki oleh Clark Mostak adalah sebagai berikut. The Self-Exploration in Personal Growth menekankan bahwa kepribadian adalah makhluk unik dan esensial dari individu. Berasal dari tema ini adalah keyakinan yang tersirat dalam banyak artikel bahwa kesehatan mental tergantung pada penerimaan individu atas keunikannya. Yang kedua, Relationship Play Therapy. Terapi bermain hubungan menyajikan pengalaman anak-anak dalam terapi. Anak-anak pada umumnya bahagia dan aman, dan anak-anak mengatasi masalah yang mengganggu dalam hubungan dalam keluarga mereka dan dengan orang-orang penting lainnya dalam dunia mereka sehari-hari. Fenomenologi Clark Mostak. Fenomenologi Clark Mostak bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.